Kita akan bersama-sama dalam acara ini belajar satu hal tentang bagaimana Tuhan mengubah seseorang, bagaimana Tuhan merestorasi seseorang yang tidak memiliki pengharapan sama sekali, tetapi oleh karena tangan Tuhan dan sikap orang itu, ia mengalami sesuatu terobosan yang tidak banyak orang alami, tetapi pribadi orang ini akan kita pelajari dalam 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 21. Kita akan baca mulai dari ayat 21, 2 Raja-Raja. Saudara yang punya Alkitab, 2 Raja-Raja 5 ayat 21 mulai. Silakan. Ayat yang ke-21. Lalu Gehasi mengejar Naaman dari belakang. Ya. Ketika Naaman melihat ada orang berlari-lari mengejarnya, turunlah ia dengan segera dari atas kereta untuk mendapatkan dia dan berkata, "Selamat." Terus Ayat yang ke-22. sampai selesai bisa. Jawabnya, "Selamat. Tuanku Elisa menyuruh aku mengatakan, baru saja datang kepadaku 2 orang muda dari pegunungan Efraim dari antara rombongan nabi. Baiklah, berikan kepada mereka setalenta perak dan 2 potong pakaian." Naaman berkata, Ya. "Silakan, ambillah 2 talenta." Naaman mendesak dia dan membungkus 2 talenta perak dalam 2 pundi-pundi dan 2 potong pakaian, lalu memberikannya kepada 2 bujangnya. Mereka ini mengangkut semuanya di depan Gehasi. Ya. Setelah mereka sampai ke bukit, disambutnyalah dari tangan mereka, disimpannya di rumah, dan disuruhnya kedua orang itu pergi. Maka pergilah mereka. Ya. Baru saja Gehasi masuk dan tampil ke depan tuannya, berkatalah Elisa kepadanya, "Dari mana, Gehasi?" Jawabnya, "Hambamu ini tidak pergi kemana-mana." Tetapi kata Elisa kepadanya, "Bukankah hatiku ikut pergi ketika orang itu turun dari atas keretanya mendapatkan engkau? Maka sekarang engkau telah menerima perak, dan dengan itu dapat memperoleh kebun-kebun, kebun zaitun, kebun anggur, kambing domba, lembu sapi, budak laki-laki dan budak perempuan. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya." Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti. Ya, terima kasih Bu Gembala sudah membacakan. Saudara, dari ayat 21 kita berhadapan dengan kenyataan hidup dari seorang yang bernama Gehasi. Gehasi ini, saudara-saudara, dalam pengertian makna nama dari Gehasi itu sendiri ialah Gehasi berarti penyangkal, Gehasi berarti tukang ingkar, dan juga Gehasi berarti tukang mengurangi, suka mengurangi sesuatu. Ya, jadi Gehasi dia menjadi error, ia jadi gagal karena ia telah beralih fokus dari pelayanan kepada sesuatu yang bersifat materi. Saya ingin saudara-saudara kita melihat, saya tidak fokus kepada kesalahan kejatuhan Gehasi, tetapi saya akan fokus kepada bagaimana Gehasi mendapatkan kesempatan untuk memilih dan bersikap, sehingga hidup yang telah ia jalani dalam konteks Elisa, ia telah ditimpakan seluruh sakit Naaman kepadanya, bahkan menjadi putih seperti salju. Dan apa yang dialami oleh Gehasi ini adalah sebuah cermin jelas, cermin yang terang benderang untuk kita dapat bercermin dari Gehasi. Jadi sekali lagi saya tidak fokus kepada kesalahan Gehasi, tetapi saya sedang fokus kepada bagaimana Gehasi bisa mengalami, mengambil tindakan-tindakan
yang sifatnya terobosan, untuk dia tidak terikat pada ketidakberdayaan, untuk dia tidak terpuruk pada keadaan, untuk dia tidak berdaya oleh karena hukuman yang ditimpakan kepadanya oleh sikapnya yang salah di bagian awal. Saudara-saudara tahu bahwa cerita Gehazi backgroundnya adalah pada suatu kali ada seorang panglima besar tentara Aram yang bernama Naaman, dan Naaman ini adalah selain dia jenderal, dia juga adalah seorang yang terhormat di kerajaan Aram. Dia pergi ke Israel atas rekomendasi dari budak perempuan yang pernah ditangkap waktu mereka berperang melawan Israel. Ada tawanan budak perempuan yang dibawa ke rumah Naaman sebagai asisten rumah tangga, kira-kira seperti itu. Kemudian diberi rekomendasi oleh anak ini kepada istri Naaman, mengapa tidak pergi ke Israel? Karena di sana ada nabi Tuhan yang bisa menyembuhkan tuanku Naaman. Oleh karena itu Naaman pergi kepada Raja Aram, dan Raja Aram karena sayang pada panglima Naaman, dia memberi surat, dia kasih surat pengantar kepada Naaman pergi kepada Raja Israel. Pada saat itu Elisa ada di Samaria atau di Israel. Pada saat Naaman tiba di Raja Israel melihat ini sebagai sebuah upaya untuk mencari-cari perkara, cari-cari soal supaya terjadi perang antara Israel. Israel yang saya maksud adalah Israel bagian utara, karena di selatan ada kerajaan Yehuda. Nah, pada waktu itu Raja Israel mengoyakkan jubahnya karena dia tahu ini Raja Aram lagi cari-cari perkara, cari-cari soal untuk supaya bisa berperang. Tapi saudara-saudara, baik yang ada mendengar live streaming maupun yang ada di sini, saudara lihat ketika raja ini mengoyakkan pakaiannya, maka terdengarlah oleh Elisa. Dan Elisa menyuruh supaya Naaman datang kepadanya. Karena Naaman pengen sembuh, maka Naaman sudah membawa beberapa talenta emas. Satu talenta mungkin sekitar 34 kilo, dan itu harga yang sangat mahal. Beberapa puluh ya, dia bawa persembahan. Kemudian dia bertemu dengan Elisa, dan Elisa tidak keluar dan melakukan sesuatu selain memberi pesan pada Naaman, pergilah ke Sungai Yordan dan benamkan dirimu di sana, mandilah di sana sebanyak 7 kali, maka engkau akan sembuh. Tapi ketika Naaman mendengar itu, dia jadi gusar. Saudara-saudara, ini pelajaran sedikit. Kalau kita mau sembuh, jangan marah-marah. Amin. Kalau kita mau dipulihkan oleh Tuhan, jangan kesal-kesal. Amin. Kalau kita mau disembuhkan oleh Tuhan, apapun cara Tuhan suruh, apalagi hanya membenamkan 7 kali, sederhana saja. Kalau saudara mau dipulihkan, kemudian Tuhan bilang, ayo doa, itu kan tidak berat, ya toh? Ayo kita puasa, itu kan tidak berat. Amin. Kalau kita mau dipulihkan, terus Tuhan suruh kita berenang dari sini sampai tahunan, nah itu sangat berat, ya. Dan kalau kita diminta tuh doa, puasa, penyembahan, ya kita baca firman, saya pikir itu tidak berat. Itu berat bagi daging, tapi bagi roh kita tidak berat. Amin. Bagi kita yang mau dipulihkan, itu tidak berat. Naaman karena egonya lebih tinggi, egonya, saya ini panglima loh, saya ini jenderal bintang 5. Nah, beda dengan jenderal bintang 7. Nah, itu obat sakit kepala namanya, ya. Jadi ini jenderal terhormat, ya. Sehingga ketika keterhormatan itu dilihat, diperlakukan, Naaman sampai bilang begini, paling tidak aku kira Nabi akan keluar menggoyang-goyang tangan kayak di atas kepala saya, atau seperti biasa menumpangkan tangan di atas saya. Tapi ini dia cuma suruh mandikan diri di Sungai Yordan 7 kali. Saya sudah lihat Sungai Yordan, sebenarnya Sungai Yordan di saat ini memang sudah saya lihat bersih. Mungkin di zaman itu lebih kotor. Tapi saudara, Damsik ada Sungai Abana dan Parpar. Direkomendasi oleh pada Naaman, dia bilang, di kampung saya sungai, kalau cuma soal mandi, Abana dan Parpar jauh lebih bersih daripada Sungai Yordan. Jadi ketika dia gusar, dia pergi meninggalkan Elisa,
Tetapi di tengah jalan hambanya memberi referensi ya, atau hambanya memberi perbandingan atau komparasi. Tuan, jika Tuhan sembuh kemudian Nabi menyuruh perkara yang berat, perkara yang besar, apakah Tuhan mau mengerjakannya? Ya karena pengen sembuh pasti mau melakukannya. Tetapi ini yang diperintahkan hanya mandi 7 kali. Akhirnya Naaman sadar. Saudara-saudara, kalau mau terjadi pemulihan, di sini ada Naaman, di sini ada Gehazi. Kalau kita mau mengalami pemulihan, lebih banyak yang kita dibutuhkan oleh Tuhan dari kita adalah sederhana sekali, hanya kata taat saja. Saudara mau dipulihkan? Amin. Saudara mau diberkati? Amin. Saudara mau lihat terobosan bertahun-tahun Naaman ini hidup dalam kusta dan hari itu dia mau disembuhkan? Saudara lihat bahwa kuncinya bukan sungainya ya. Kuncinya bukan tangan hamba Tuhannya. Kuncinya bukan urapan Elisanya. Kuncinya bukan jernih kotornya sungai. Dan kuncinya bukan berapa kali membenamkan diri, tapi kuncinya adalah berapa taat kita. Amin. Kadang-kadang kita bisa taat pada perkara-perkara besar, tetapi kita agak sulit untuk perkara-perkara kecil. Misalnya, saudara sudah duduk di kanan, kemudian oleh pemimpin diminta pindah ke kiri. Itu kecil ya. Atau saudara duduk di belakang, oleh pemimpin minta duduk di depan. Begitu sebaliknya, itu hal yang kecil. Tapi untuk belajar taat, dari situlah kita tidak mungkin taat pada perkara besar sebelum kita taat pada perkara-perkara kecil. Yang setuju bilang amin. Kalau boleh ketik di situ, kita tidak mungkin taat pada perkara-perkara besar sebelum kita taat pada perkara-perkara kecil. Ulangi, kita tidak bisa taat pada perkara-perkara besar sebelum kita taat pada perkara-perkara kecil. Saya terlambat, saya minta maaf. Itu perkara kecil bagi orang lain. Tapi dari situ anak tangga tidak pernah langsung 10, bukan? Anak tangga itu selalu dimulai dari anak tangga pertama. Begitulah mujizat terjadi. Nah, selanjutnya ketika Naaman selesai mandi, betul-betul kulitnya pulih, sembuh, seperti menggunakan Pond's and Lovely, seperti bayi yang baru lahir pakai bedak Johnson. Kira-kira seperti itu. Mulusnya, licinnya, imutnya, segarnya kulit Naaman, sehingga pada waktu ia sadar bahwa ternyata ia telah disembuhkan, ia kembali. Maka masih ingat 10 kusta di perjanjian baru pada 2 minggu lalu? Ada 10 yang ditolong. Berapa orang yang membutuhkan pertolongan? Ada 10. Berapa orang yang disembuhkan? Ada 10. Berapa orang yang mengalami mujizat? Ada 10. Tapi berapa orang yang kembali kepada Tuhan untuk bersyukur? Hanya ada 1. Yes. Naaman ketika ia sadar dia sembuh, dia dipulihkan. Ingat saudara, kalau saudara dipulihkan bukan untuk dunia. Amin. Kita dipulihkan bukan untuk ke dunia. Kita dipulihkan untuk kita lebih dekat kepada Tuhan. Amin. Jadi kita dipulihkan untuk kita lebih dekat. Untuk apa mobil dipulihkan? Dibawa ke bengkel, kemudian untuk dirusak lagi. Tidak ya. Jadi kita dipulihkan untuk kita makin mulia di tangan Tuhan. Ketika Naaman sudah menyadari kesembuhan, dia bermaksud membawa persembahan kepada Elisa. Saudara, Elisa tidak menerima. Bukan karena Elisa tidak mau persembahannya, bukan karena Elisa tidak butuh persembahan, tetapi dalam cerita lain, dalam konteks lain Elisa menerimanya. Tapi dalam konteks Naaman, Elisa tidak menerima. Ini alasan yang tidak bisa dipakai sebagai hukum generalis. Artinya ada waktu diterima, ada waktu Tuhan bicara tidak diterima. Nah, pada saat Elisa tidak menerima, maka Naaman betul-betul makin sadar. Ternyata betul-betul Allah Israel adalah Allah yang hidup. Amen. Dan Allah yang dilayani oleh Nabi Elisa. Ini Nabi Elisa menunjukkan buah karakter bahwa kesembuhan Naaman bukan karena Elisa, tapi kesembuhan Naaman oleh karena Tuhannya Elisa. Amin. Itu penting sekali sehingga Naaman makin naik level Tuhan di mata Naaman. Makin tinggi Tuhan punya nilai di mata Naaman. Ini satu poin yang luar biasa. Kalau saudara dan saya dipulihkan, saudara yang mau dipulihkan bilang amin. Amin. Ibarat rumah ada 10 kamar, mungkin ada 2 kamar yang belum diperbaiki. Kita masih terus progresif dipulihkan.
Tetapi ketika kita dipulihkan, ketika saudara dan saya dipulihkan pada tanggal 29 September kemarin kalau tidak salah, saya atau tanggal 30, saya berkhotbah tentang ketika Tuhan memulihkan seseorang, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, mulut kita penuh dengan tawa, yang bukan tertawa. Jadi penuh dengan tawa. Jadi saya lihat saudara-saudara, pada ayat itu juga dikatakan ketika Tuhan memulihkan saudara, ketika Tuhan memulihkan saya, ada kalimat dari orang-orang di sana bilang begini, Tuhan sudah melakukan perbuatan besar, perkara besar kepada orang-orang ini. Amin. Haleluya. Saya, semua kita rindu mendengar orang bicara bahwa Tuhan sudah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Seperti Naaman, seperti Sion, dipulihkan. Banyak orang akan tertawa, tersenyum. Kenapa tertawa? Karena stresnya hilang. Amin. Kenapa tertawa? Karena damai sejahteranya melimpah-limpah. Amin. Kenapa tertawa? Karena kita melihat tadinya tidak mungkin, tapi sekarang kita sudah pada posisi dipromosi oleh Tuhan. Jadi saya percaya saudara, harapan hidup yang saya ingin compare antara Naaman dan Gehazi. Nah, pada saat Naaman dia bertemu Tuhan oleh karena sikapnya Elisa. Elisa tidak mengatakan ini karena saya nabi, tapi ia berkata ini karena Tuhan Allah Israel. Sehingga Naaman ketika ia sadar betul-betul saya sudah bilang tadi, di mata di mata Naaman, tingkatan levelnya Tuhan, harga, kehormatan Allah Israel itu naik berlipat-lipat kali tingginya di hadapan Naaman. Semakin respect dia, semakin hormat dia, semakin dia sanjung Allah Israel, sampai dia bilang begini, izinkan saya membawa satu gerobak tanah. Tuh saya pulang bawa tanah itu ke Aram, di mana kalau saya di saat saya ibadah, dia gunakan tanah itu untuk berdiri dan berdoa. Dan dia minta maaf untuk satu hal, ya. Sudah fokus saja. Dia minta maaf untuk satu hal. Saya minta maaf kalau saya lagi pergi mendampingi Raja Aram, harus masuk ke kuil mereka untuk sujud menyembah. Maksudnya saya sudah tidak lagi menyembah kuil dewa orang Aram, karena hati saya sudah bertemu dengan Allah Israel, Allah yang benar. Artinya bahwa perubahan hidup, pemulihan hidup daripada Naaman bukan hanya pemulihan fisik, tetapi pemulihan jiwa dan pemulihan roh. Haleluya. Jadi kalau kita bertemu Tuhan merestorasi hidup kita, maka akan pulih dari kita. Roh kita pulih, jiwa kita pulih, tubuh kita pulih. Kalau saudara ada sakit sedikit, tinggal soal waktu, ya. Itu soal pikul salib barangkali. Tapi kita semua roh, jiwa, tubuh kita sehat karena Tuhan. Amin. Nah, episode selanjutnya dari cerita ini, ketika Naaman pergi meninggalkan Elisa. Di saat itu saudara-saudara tahu ceritanya. Ketika Elisa sudah selesai, Naaman pulang, dan Naaman pergi dengan rasa kagum atas Allah Israel. Di ayat 21, Elisa mendengar semua cerita. Gehazi mendengar sebuah cerita, semua yang dikatakan oleh Elisa dan Naaman. Kemudian Gehazi mengejar Naaman di belakangnya. Kemudian ketika Naaman melihat ada orang berlari mengejarnya, saya bayangkan saudara begini, ya. Naaman kan naik kereta, ya. Naaman kan naik kereta. Gehazi kan berlari pakai kaki, ya. Jadi dia tidak berlari. Ini sama dengan orang jalan kaki mengejar orang yang naik motor, ya. Jadi naik kereta Naaman dikejar oleh Gehazi yang cuma lari biasa. Artinya ini larinya Gehazi betul-betul lari orang yang serius. Tapi apa yang telah membuat Gehazi mengalami kesulitan? Ternyata ia berlari dengan motif yang salah. Halo? Tidak semua aktivitas kita motifnya, tujuannya benar,
Karena ketika motif kita salah, kelihatannya bersemangat, kelihatannya berapi-api, kelihatannya bergairah, aktif, bergerak, move terus, tapi motifnya salah. Saudara-saudara, kita harus setia pada Tuhan. Amin. Kita harus rajin dengan Tuhan. Amin. Tapi firman hari Minggu masih ingat, motif kita harus benar. Motif kita melayani Tuhan harus benar. Kita nyanyi harus benar motifnya. Kita khotbah harus benar motifnya. Jadi saudara-saudara, sudah terjadi banyak pemulihan di hidup kita. Kita tidak lagi berkhotbah untuk orang bilang hebat. Kita tidak lagi jadi WL untuk orang bilang mantap. Kita tidak lagi bergereja untuk orang bilang, oh luar biasa. Tapi kita melayani, kita berkhotbah, kita jadi WL, main musik supaya Tuhan punya nama dimuliakan. Haleluya. Soli Deo Gloria. Kemuliaan hanya bagi bisa. Saudara-saudara, punya hamba yang bernama Gehasi. Dia pergi berlari menemui Naaman. Kemudian Gehasi mulai jalankan, dia operasikan yang namanya gaya lamuk, ya, gaya konti, gaya orang-orang yang pengen mencari sesuatu. Dia putar fakta, putar cerita. Dia membuat sebuah cerita yang tidak pernah ada, bahwa baru saja turun hamba-hamba murid-murid Nabi Elisa dari pegunungan Efraim, dan mereka katanya butuh ini, butuh itu. Padahal saudara-saudara, cerita tentang yang butuh itu tidak ada. Yang butuh adalah Gehasi. Saudara lihat, Gehasi melihat begitu bodohnya Elisa. Saudara-saudara, kita hamba Tuhan, kita jemaat Tuhan, kita kalau melayani dengan murni, orang mungkin akan ngomong, begitu bodohnya mereka. Mereka melayani tapi tidak dapat apa-apa. Mereka melayani tidak digaji. Mereka melayani tidak dapat materi. Begitu bodohnya mereka. Mereka capek-capek, mereka tidak dapat apa-apa. Tapi tahukah saudara, dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia, jerih lelahmu tidak ada yang sia-sia. Tuhan Yesus adalah Tuhan dan kita adalah hamba, dan kita akan menerima upah dari Tuhan. Kita akan menerima upah. Katakan, kita akan menerima upah. Nah, di mata Gehasi ini Elisa terlalu bodoh karena terlalu sungkan, terlalu segan dengan Naaman. Tetapi Gehasi inilah fakta kehidupan Gehasi. Dia telah salah menggunakan apa yang namanya kepercayaan. Orang kan seperti Naaman, ia tahu bahwa Gehasi adalah asisten daripada Elisa. Sudah pasti kalau Elisa itu luar biasa baik, maka asistennya juga Gehasi pasti luar biasa juga mantap. Tapi dia tidak tahu antara Elisa dan Gehasi tidak ada koordinasi. Jadi sehingga ketika Elisa tidak tahu Gehasi datang pada Naaman, di mata Naaman, saudara lihat ya, kalau hidup kita saudara ada di luar kehendak Allah, di mata orang dunia sebenarnya Tuhan kita hebat. Tapi saudara, kita sudah pernah beberapa kali mengalami, ketika kita berbuat salah, maka di mata dunia Tuhannya kita itu Tuhan yang biasa-biasa saja, Tuhan yang rendahan. Jadi nilai dari Tuhan yang tadi oleh Elisa telah naik di mata Naaman. Ulangi, nilai dari Tuhan Allah Israel di mata Naaman telah naik oleh karena Elisa punya sikap. Kini oleh Gehasi nilai itu menurun, ya. Nilai itu menurun. Saudara, jangan ini terjadi lagi pada kita. Nilai mata Tuhan melalui gereja telah naik selama ini, tetapi oleh karena sikap tindakan yang karena mata tertuju sifatnya materi, hanya cari Tuhan karena untuk materi, hanya melayani supaya mendapatkan sesuatu bukan Tuhan, akhirnya nilai Tuhan di mata Naaman turun jauh gara-gara Gehasi. Saya tidak mau saudara-saudara, gara-gara kita, gara-gara saya, gara-gara saudara, nama Tuhan yang masyhur dan agung itu saudara menjadi turun, menjadi tidak lagi dihormati oleh karena sikap-sikap orang yang menjual pelayanan untuk mendapatkan setalenta perak, setalenta emas, baju, dukungan, diakonia baik. Tapi kita tidak boleh salah motif kita. Kalau kita diberkati secara materi oleh orang tertentu, tapi kita tidak boleh salah pelayanan kita adalah untuk kemuliaan Allah. Amin.
bukan untuk menambah sesuatu pada kita. Ketika Gehazi melakukan hal ini, saudara-saudara, Elisa mendapatkan hati Naaman, dia sudah percaya. Tetapi ketika Gehazi bertindak dengan tindakannya, Gehazi menghancurkan image Allah Israel di mata daripada Naaman. Seakan-akan kesembuhan Naaman itu tetap mesti dibayar. Kesembuhan itu gratis di mata Tuhan. Amin. Saudara bisa sembuh tanpa bayar. Amin. Saudara bisa diberkati tanpa sogok. Amin. Saudara bisa diberkati tanpa pelicin. Katakan amin. Itulah konsep Tuhan. Tapi konsep dunia, segala sesuatu bisa, tapi dengan catatan-catatan. Itu nilainya menurun ketika Gehazi memanipulasi pelayanan, memanipulasi pemakaian Tuhan, mengeksploitasi. Sorry, saya pakai istilah-istilah ini karena saya pengen jemaat tidak hanya punya wawasan di bawah tempurung, kita mesti wawasan global. Amin. Kita punya bahasa bukan bahasa planet, ini biasa-biasa. Kita ketemu dengan orang-orang yang high level, high class, kita dapat menyesuaikan diri, ya. Karena kita tidak terpanggil hanya kepada satu strata saja, tapi pada semua orang yang memerlukan Tuhan. Nah, ketika Gehazi bersikap seperti itu, memang dia mendapatkan keuntungan materi. Saudara, dicatat di ayat ini bilang bahwa dia bisa membeli kebun zaitun, bayangkan. Dia bisa membeli kambing domba, kebun zaitun, kebun anggur, budak laki-laki, budak perempuan. Saudara perhatikan, kalau hamba Tuhan bisa beli ini, bisa beli itu, bisa punya ini, bisa punya itu baik. Tapi dari mana datangnya, itu yang persoalan. Amin. Dari mana datangnya, itu persoalan. Jemaat bisa memiliki ini, bisa memiliki itu, bisa mempunyai ini, mempunyai itu. Tetapi persoalannya bukan apa yang kita miliki, tetapi dari mana atau bagaimana cara materi itu kita dapatkan. Itu nilai yang penting. Jadi Elisa bilang, karena engkau telah bisa membeli kebun anggur, ya, kebun zaitun, engkau beli kambing domba bisa dengan uang yang kau dapat dari Naaman. Tetapi semua penyakit Naaman itu akan ditimpakan kepadamu. Sudah bayangkan apa artinya kita memiliki kebun anggur? Apa artinya kita memiliki kebun zaitun? Apa artinya kita memiliki kambing domba, budak laki-laki dan budak perempuan? Tetapi orang kusta, kalau secara agama di zaman dulu, adalah kehilangan hak bertemu Tuhan, kehilangan hak perkenanan Tuhan, kehilangan segala sesuatu dalam arti dia boleh punya sesuatu, tapi hatinya sudah tidak lagi connect dengan Tuhan. Artinya dia boleh punya kebun-kebun, tapi ia tidak lagi memiliki hatinya Tuhan. Saudara paham ini? Saudara boleh bilang amin? Amin. Apa artinya kita memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawa? Ini prinsip pelayanan. Amin. Jangan sampai saudara godaan untuk kita mendapatkan status, untuk mendapatkan materi, untuk mendapatkan kekayaan membuat kita seperti Gehazi, menggadaikan apa yang namanya kekudusan pelayanan, menggadaikan nilai Tuhan di mata orang-orang yang kita yang menggadaikan sesuatu kepada orang-orang, dan orang menganggap begitu murahnya Allah kita. Saya percaya Allah kita adalah Allah yang mahal, amin. Allah yang terhormat, amin. Allah yang bisa memberikan lebih daripada apa yang Naaman berikan. Ini yang tidak dilihat oleh Gehazi. Allah Israel adalah Allah yang bisa memberikan jauh lebih banyak daripada apa yang dapat diberikan oleh Naaman. Dan pemberian Naaman sebenarnya awalnya itu tidak diterima oleh Elisa. Itu karena salah satu faktor adalah Naaman bukan orang Israel, dan segala sesuatu yang non-Israel itu tidak dianggap kudus di waktu itu. Jadi kalau kita lihat konteks ini, Elisa terpuruk jauh. Secara roh dia putus dengan Tuhan, secara jiwa dia tertekan, secara fisik dia ditimpa dengan penyakit. Bahkan orang kusta harus dikucilkan. Nah, saya melihat saudara-saudara, saya bilang di awal tadi, saya tidak fokus kepada kegagalan Gehazi, tetapi saya fokus bagaimana ia bisa dipulihkan, bagaimana ia bisa bangkit. Saudara, apapun hari kemarinmu, apapun hari-hari sebelum hari ini,
Tapi apabila engkau masih hidup hari ini, apabila engkau masih bernafas hari ini, saya sering mengatakan ini, apabila engkau masih live hari ini, itu berarti engkau masih mempunyai kesempatan untuk masa depan, kesempatan untuk terobosan baru, amin, kesempatan untuk pemulihan, katakan amin. Karena kesempatan itu sudah tertutup apabila engkau sudah menghembuskan nafas yang terakhir. Kalau masih hidup, selama hamba masih bernafas, hamba tetap menjadi pekerja dan bila jiwaku terlepas, aku akan menerima upah di sorga. Jadi selama hayat di kandung badan, masih ada kesempatan Gehazi dipulihkan. Amin. Apapun keadaan rumah tanggamu, keadaan pribadimu, keadaan rohanimu, keadaan pekerjaanmu, selama engkau masih ada hari ini, 10 Oktober 2020, itu pertanda harapan masih ada di hadapan saudara. Haleluya, haleluya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan. Jangan menyalahkan masa lalu, katakan amin. Jangan menyalahkan orang lain, katakan amin. Jangan apalagi menyalahkan Tuhan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus tidak pernah salah. Masa lalu tidak untuk disalahkan. Masa lalu adalah alat di tangan Tuhan untuk membentuk saudara, membentuk saya. Orang lain siapapun, jahat dan baik, apalagi yang baik, jangan pernah salahkan mereka. Dan jangan pernah salahkan, karena orang-orang itu ada di tangan Tuhan secara tidak langsung, menjadi alat di tangan Tuhan untuk membentuk kita, mengubah kita. Amin. Karena Tuhan tidak akan mengubah kita dengan seekor cecak. Tuhan tidak akan mengubah manusia. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesama, dan peda ditajamkan oleh batu gosok, tapi manusia ditajamkan oleh sesama. Kalau saudara hidup di hutan seperti Tarsan, saudara tidak akan pernah tersinggung. Amin. Kalau saudara hidup di hutan seperti Tarsan, saudara tidak akan pernah iri hati. Mau iri pada batang pisang, tidak mungkin. Mau iri kepada monyet, nyet, tidak mungkin. Tapi kalau saudara hidup berjemaat, hidup bergereja, saudara bisa kontra, saudara bisa keles, dan disitulah saudara digesek oleh orang-orang sekitarmu untuk membuat engkau hari ini ada sebagai orang-orang yang matang, orang-orang yang strong, orang-orang yang akurat, orang-orang yang tidak mudah dikalahkan dan tahan bantingan. Dan saya melihat Gehazi, saudara. Gehazi saya sudah bilang tadi, artinya dia penyangkal, dia seorang tukang ingkar, dia suka mengurangi kemuliaan Tuhan. Maaf, dia ingkar artinya towo, tukang baoca, tukang lamu. Tapi saudara, mari kita lihat pada 2 Raja-Raja 8. 2 Raja-Raja 8. Perhatikan tadi ya, Gehazi sudah kena kusta ya. 2 Raja-Raja 8 ayat 4. Ayat yang keempat, Raja sedang berbicara kepada Gehazi, bujang abdi Allah itu. Katanya, cobalah ceritakan kepadaku tentang segala perbuatan besar yang dilakukan Elisa. Terus ayat yang kelima, ia sedang menceritakan kepada raja tentang Elisa menghidupkan anak yang sudah mati itu. Tampaklah perempuan yang anaknya dihidupkan itu datang mengadukan perihal rumahnya dan ladangnya kepada raja. Lalu berkatalah Gehazi, ya tuanku raja, inilah perempuan itu dan inilah anaknya yang dihidupkan Elisa. Ayat 6, lalu raja bertanya-tanya dan perempuan itu menceritakan semuanya kepadanya. Kemudian raja menugaskan seorang pegawai istana menyertai perempuan itu dengan pesan, pulangkanlah segala miliknya dan segala hasil ladang itu sejak ia meninggalkan negeri ini sampai sekarang. Dan saudara perhatikan, di pasal berapa Gehazi jadi kusta? Pasal 5. Coba saudara lihat pasal 8. Gehazi sudah muncul kembali. Adakah saudara perhatikan itu? Dia kan sudah kusta, ya toh? Tapi sekarang kenapa Gehazi ada dengan raja?
Orang kusta jangankan dengan raja, dengan orang asisten raja saja tidak boleh ketemu. Yes, saya tangkap nih cerita ya. Gehazi yang sudah terhukum oleh kusta ini, saudara-saudara, saya lihat ada sesuatu yang memang sulit dijawab. Tapi sekarang dia ada berdiri bercakap-cakap dengan raja. Ada mungkin yang bilang, Pak Gembala ini Gehazi lain mana ini? Kalau dia Gehazi lain maka dia tidak kenal Elisa, ya tahu? Kalau dia Gehazi lain maka dia tidak kenal perempuan Sunam yang telah pernah anaknya dibangkitkan oleh Elisa. Kalau dia Gehazi lain maka dia tidak akan pernah tahu apa yang dikerjakan oleh Elisa. Nah, bagaimana dia bisa ada di situ? Inilah harapan saudara dan saya. Kita masih punya harapan. Harapan kita ada dalam Yesus. Dan ku taruh harapanku pada Yesus. Kita taruh harapan kita pada Tuhan Yesus. Kenapa? Kalau Gehazi, ada bahasa kalimat dari lagu lama, kalau lain ditolong, saya juga. Amin. Kalau lain Tuhan Yesus pulihkan, keluargaku juga. Amin. Kalau lain gereja Tuhan pulihkan, gereja kita juga dipulihkan. Kalau lain hamba Tuhan dipulihkan, kita juga dipulihkan. Beri tepuk tangan. Haleluya. Saya melihat sebuah harapan terbuka ketika cerita ini. Saya lama sudah baru sadar. Iya ya, kalau Gehazi sudah dihukum, sudah kena kusta untuk selama-lamanya, bagaimana bisa ia kembali bertemu dengan raja? Bagaimana ia bisa bercakap-cakap secara terhormat? Raja biasanya memanggil orang, tidak sembarangan orang. Raja tidak akan memanggil seorang pasien lagi COVID, dia bilang mari panggil dia ketemu saya. Sebab ketemu saja yang sehat mesti rapid, ya toh? Orang mau ketemu pejabat mesti rapid sekarang. Apalagi lagi kusta, ini kusta malele ini saudara ya. Apalagi, jadi kalau dia bisa ketemu raja berarti ada sesuatu yang terjadi. Haleluya. Ada pemulihan. Dan pemulihan ini berhubungan dengan dua hal. Pertama kehendak Allah dan kedua sikap-sikap kita. Kehendak Allah kita dipulihkan, amin. Dan pilihan kita menentukan kehendak Allah terjadi. Mari kita lihat saudara, apa yang terjadi dalam ayat pasal yang ke-7 ayat 3 sampai 10. Ayat yang ketiga dari 2 Raja-Raja 7. Bunyi firman Tuhan, 4 orang yang sakit kusta ada di depan pintu gerbang. Berkatalah yang seorang kepada yang lain, mengapakah kita duduk-duduk di sini sampai mati? Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ayat 5. Lalu pada waktu senja, bangkitlah mereka masuk ke tempat perkemahan orang Aram. Ya. Tetapi ketika mereka sampai ke pinggir tempat perkemahan orang Aram itu, tampaklah tidak ada orang di sana. Sebab Tuhan telah membuat tentara Aram itu mendengar bunyi kereta, bunyi kuda, bunyi tentara yang besar, sehingga berkatalah yang seorang kepada yang lain, sesungguhnya Raja Israel telah mengupah raja-raja orang Het dan raja-raja orang Misraim melawan kita supaya mereka menyerang kita. Karena itu bangkitlah mereka melarikan diri pada waktu senja dengan meninggalkan kemah dan kuda dan keledai mereka serta tempat perkemahan itu. Dengan begitu saja mereka melarikan diri menyelamatkan nyawanya. 8. Ketika orang-orang yang sakit kusta itu sampai ke pinggir tempat perkemahan, masuklah mereka ke dalam sebuah kemah, lalu makan dan minum. Sesudah itu mereka mengangkut dari sana emas dan perak dan pakaian
Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Lalu datanglah mereka kembali, masuk ke dalam kemah yang lain dan mengangkut juga barang-barang. Kemudian pergilah mereka menyembunyikannya. Ayat 9, lalu berkatalah yang seorang kepada yang lain, tidak patut yang kita lakukan ini. Hari ini ialah hari kabar baik, tetapi kita ini tinggal diam saja. Apabila kita menanti sampai terang pagi, maka hukuman akan menimpa kita. Jadi sekarang marilah kita pergi menghadap untuk memberitahukan hal itu ke istana raja. Mereka pergi lalu berseru kepada penunggu pintu gerbang kota dan menceritakan kepada orang-orang itu. Katanya, kami sudah masuk ke tempat perkemahan orang Aram dan ternyata tidak ada orang di sana dan tidak ada suara manusia kedengaran. Hanya ada kuda dan keledai tertambat dan kemah-kemah ditinggalkan dengan begitu saja. Ayat 11. Para penunggu pintu gerbang menyerukan dan memberitahukan hal itu kepada raja. Ke istana raja. Ke istana raja. Ya, saudara-saudara, saudara melihat cerita antara pasal 5, pasal 6, ada pasal 7 sebelum pasal 8. Pasal 8 Gehazi tampil lagi, betul ya? Gehazi muncul lagi. Jadi tidak mungkin saudara Gehazi yang di pasal 5 yang sudah kena kusta itu bisa muncul lagi begitu saja di pasal 8. Jadi proses yang saya lihat adalah, saya sudah bilang tadi, jangan pernah menyerah apapun keadaan di masa lalu. Amin. Apapun keadaan kesulitanmu secara fisik. Amin. Apapun kesulitanmu di rumah tanggamu, jangan pernah, never give up. Jadi kita harus terus terobos ke depan. Dan ini dialami oleh Gehazi. Sudah lihat Gehazi, apa kaitannya 4 kusta ini dengan Gehazi di pasal 5 dengan Gehazi di pasal 8? Sastra para rabi, yaitu orang-orang Yahudi yang menulis tentang sejarah, kebudayaan, kebiasaan, adat istiadat. Para rabi ini yang bertugas mencatat catatan-catatan tentang apa-apa yang terjadi selain dari kitab perjanjian lama, ada catatan-catatan di luarnya. Mereka yang disebut dengan para rabi yang menulis catatan-catatan itu. Dari sumber catatan itu mereka mengatakan bahwa dari 4 kusta ini salah satu dugaan mereka, 4 dari kusta ini salah satunya adalah Gehazi. Jadi saudara bisa buka di internet, saudara cari pendapat itu, dan saya mendapatkan jawaban bahwa ternyata Gehazi, dia mengalami pemulihan bukan karena apa-apa, tetapi karena perubahan hidupnya yang luar biasa. Amin. Perubahan hidupnya yang tadinya tak berdaya sekarang penuh dengan kekayaan daya. Yang tadinya terpuruk sekarang dia bisa tampil. Amin. Yang tadinya tidak ada harapan sekarang hidup dengan penuh harapan. Amin. Yang tadinya tidak berguna sekarang dia justru oleh karena keputusan orang 4 ini, satu kota Samaria yang sampai 1 kati, tai merpati itu mahal untuk makan. Sampai ada satu keluarga, 2 orang ibu berjanji, anak hari ini aku makan anak kita, anak saya, besok kita makan anak kamu, saking laparnya. Kemudian besoknya setelah dimasak, setelah dimakan, besok ditagi, ibu yang satu mangkir sampai dilapor kepada raja. Raja mengoyakkan bajunya, begitu parahnya kelaparan waktu itu. Karena dikepung kota itu oleh pasukan Aram, dan di luar sana ada 4 kusta ini. Dan saudara tahu apa yang terjadi? Oleh tangan Tuhan, tentara Aram ini lari tunggang langgang tanpa ada satu prajurit Israel Samaria yang mengejar mereka. Lihat, kalau mau saudara bersikap benar, kalau saudara berharap pemulihan dengan benar, maka akan ada tangan Tuhan yang turun untuk bekerja, mendatangkan kebaikan, bahkan menghalau tentara Aram dengan cara yang supranatural. Haleluya. Tetapi kalau tentara Aram ini telah pergi, orang 4 kusta ini tidak bertindak, tidak inisiatif, hanya bermasa bodoh, hanya sayang diri, hanya menyesali masa lalu, hanya menyayangi diri sendiri, hanya mempersalahkan situasi, hanya mempersalahkan keadaan.
maka orang di Samaria akan mati semuanya, sementara tentara Aram sudah lari. Tidak ada satupun yang tertinggal kecuali jarahan barang-barang yang ditinggalkan oleh tentara Aram. Lihat peran 4 orang ini sangat strategis. Tuhan membutuhkan engkau, amin. Tuhan membutuhkan keluargamu, amin. Tuhan membutuhkan bakat talentamu, amin. Tapi iblis mengizinkan atau iblis mencari jalan untuk membuat engkau terpuruk jatuh ke tempat yang dalam dan tempat di mana engkau tidak berdaya. Tapi kalau engkau mau bangkit hari ini, haleluya, seperti 4 orang tadi, salah satu oleh para rabi dipastikan adalah Gehazi. Dan ketika dia bangkit, dia bilang, mari, daripada kita tinggal di sini mati, kita ke kota sama juga mati. Kalau kita pergi ke tentara Aram, mati juga kita toh. Tapi kalau kita pergi ke tentara Aram, masih ada harapan. Siapa tahu orangnya nak bunuh orang boleh makan, orang hidup boleh tersambung, amin. Memang untuk terobosan tidak selalu mudah, tapi terobosan perlu iman, amin. Terobosan perlu langkah, amin. Terobosan perlu bersikap hati yang tidak mudah menyerah. Jadi 4 orang bilang, ya betul, tinggal di sini mati, pergi ke kota juga mati, pergi kepada tentara Aram juga mati, mau kemana juga tidak ada harapan. Tapi kalau kita maju pasti ada harapan, amin. Kalau kita mau bergerak bersama Tuhan dengan iman, ini sikap yang saya dapati daripada salah satu yaitu Gehazi. Sampai pasal 8 itu muncul. Seburuk-buruknya saudara, seburuk-buruknya Gehazi, mata keluarga sudah tidak terarah padanya. Mata orang-orang tidak lagi terfokus padanya. Tapi keadaan itu, jika itu tidak membuat Gehazi terpuruk, dia mengambil langkah iman dan dia pergi bersama 4 temannya, 4 orang mereka, 4 pergi melangkah. Orang kusta kalau melangkah, saudara-saudara, sedangkan duduk saja sakit, tidur sakit, duduk sakit, mau apa saja sakit, apalagi kalau sudah meleleh. Nah, saudara jalan di kusu-kusu, tagati di kano-kano, DP rasa saudara-saudara, DP rasa tambah ya, DP sakit. Tapi 4 orang ini ambil tindakan dan mereka pergi ke perkemahan tentara Aram. Dan apa yang terjadi? Sebelum engkau tiba di masa depan, Tuhan sudah menyelesaikan sesuatu untuk engkau. Sebelum engkau tiba di ujung perjalanan, Tuhan sudah bereskan semua yang selama ini engkau anggap mustahil. Selama ini engkau anggap tidak mungkin. Selama ini engkau bilang ini sama dengan antar nyawa kalau kita melayani Tuhan. Ini sama dengan bunuh diri kalau saya maju. Tidak. Kalau bersama Tuhan kita maju, kita tidak akan bunuh diri. Amin. Kalau bersama Tuhan kita maju, harapan memang 50-50. Kita akan dibunuh oleh tentara Aram. Tetapi kalau mereka berkemurahan, kemurahan itu cuma tergantung Tuhan. Amin. Ada orang walaupun sudah pedang di leher, tapi kalau Tuhan bilang tidak jadi. Amin. Kalau ada orang walaupun sudah sekarat, sudah di ICU rumah sakit, tapi kalau Tuhan bilang sembuh. Amin. Tiba di jalan mati, semua kemurahan tergantung Tuhan. Dan kalau kita bertindak dengan iman, Gehazi bergerak pada waktu dia move dan mendekati, dan ternyata, katakan ternyata. Ulangi, ternyata. Semua yang kita takuti bersama Tuhan sebenarnya tidak seperti itu. Semua yang kita takuti selama ini, semua yang telah menjadi momok bagi kita untuk kita tidak maju, ternyata Tuhan sudah selesaikan. Ternyata Tuhan sudah buka jalan raya. Ternyata Tuhan sudah ada di hari depan kita. Tuhan sudah lebih dahulu ada di hari esok kita. Sebelum kita tiba di sana. Coba ketik ini. Tuhan sudah lebih dulu ada di hari depan, hari besok kita. Sebelum kita tiba di sana. Tuhan sudah lebih dahulu ada di hari esok kita. Sebelum kita tiba di sana. Apa syaratnya? Hari ini ambil tindakan. Bertindak, berdiri. Dan lakukan hal ini. Tinggal di sini mati. Ke kota Samaria sama juga mati. Tapi kalau kita maju terobos ke area musuh, ada 2 peluang, mereka menghidupkan kita atau kita mati di sana. Tapi saudara lihat peluang yang terjadi. Allah telah mempersiapkan, dia bekerja, ia turut, ia be a partner untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang tidak mau menyerah pada keadaan. Beri tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.
keterbatasan dirimu bukan alasan untuk engkau mundur. Keterbatasan kemampuanmu, bakat, talentamu bukan alasan untuk engkau menyerah. Apapun keadaan perlakuan orang di kiri kanan terhadap 4 kusta ini bukan alasan untuk berdiam diri dan sayang diri. Tapi saatnya sekarang, seperti 4 kusta ini, mereka bangkit. Sudah tahu dampak dari kebangkitan, satu kota diselamatkan. Amin. Dampak dari bangkitnya 4 orang ini. Berapa banyak orang yang kelaparan sudah detik-detik terakhir sudah mau mati. Tapi ketika kabar baik ini, mereka mengatakan, tidak baik yang kita lakukan ini. Kita sudah makan, kita sudah dipulihkan, kita sudah makan, kita sudah dapat jarahan, bahkan kita dapat emas. Ingat ya, Gehazi, waktu dia dapat itu emas, tentara Aram punya emas, dia teringat waktu dia ambil dari Naaman. Oh Tuhan, ini lalu tidak bikin. Dia teringat dan dia bilang, tidak baik yang kita lakukan ini. Kabar baik ini harus kita sampaikan pada orang-orang di kota. Kabar baik kita dipulihkan. Banyak orang yang sedang menunggu mati di luar sana. Karena saudara-saudara, untuk mati, untuk saudara-saudara karena kehabisan nafas, saudara masih membutuhkan 4-5 menit tidak bernafas. Tapi untuk orang yang putus asa, hanya cukup 4 detik mereka bisa mengakhiri hidupnya. Jadi berapa banyak orang yang putus asa yang mengakhiri hidupnya. Kita yang sudah dipulihkan, kasih tahu pada mereka, masih ada harapan kalau saudara dan saya mau bangkit. Masih ada harapan kalau kita mau tetap tegar berdiri. Masih hidup, pegang janji Tuhan. Aku menyertai engkau. Apabila engkau berbalik, engkau datang kepada Tuhan, mencari wajah Tuhan, aku akan memulihkan engkau. Saya percaya hari ini berita tentang Gehazi akan membuat satu dorongan dalam hidup kita untuk kita tidak menyerah pada keadaan. Karena kita akan dipulihkan seperti apa yang dialami oleh Gehazi yang luar biasa. Ku tak akan pernah menyerah. Amin. Coba deh. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Belum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Angkat tangan saudara, aku tak akan menyerah, tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Dengan lebih nyaring lagi, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah, yes, kepada kehendak. Hatiku percaya. Angkat tangan saudara, lagi ku tak akan menyerah. Siapapun engkau, bangkitkan imanmu. Akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah, yes, kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih untuk firman
Kami tahu siapa Tuhan yang kami sembah. Adalah Tuhan yang memberi kami kesempatan kedua. Ketika kami masih ada nafas, ketika hidup ini masih ada di sini, maka kami akan melakukan apa yang telah kami dengar dari firman, di mana orang-orang yang dipulihkan adalah orang-orang yang tidak menyerah. Orang-orang yang dipulihkan adalah orang-orang yang akan melihat tangan Tuhan akan turut bekerja. Allah menghalau semua penghalang di depan kami, dan kami melihat mujizat. Dalam sehari kemuliaan terjadi, kelaparan diganti dengan kelimpahan, kelemahan diganti dengan kekuatan. Yang selama ini tak berdaya menjadi orang-orang yang justru dipakai Tuhan, berdampak bagi banyak orang di kota di mana kami tinggal. Dan orang-orang akan berkata, Tuhan sudah melakukan perkara-perkara besar kepada keluarga ini, pada orang-orang ini, pada gereja ini. Inilah doa kami, bahwa kami terus dipulihkan oleh Tuhan, tidak berhenti di titik lemah kami, tapi terus maju sampai Tuhan menyempurnakan semua yang kami kerjakan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.